akan mengalami gangguan saluran pernapasan. Oke. Jadi infeksi saluran pernapasan bagian atas yang paling Oke. sering, yang ditandai dengan adanya keluhan batuk, pilek gitu ya. Iya. Kemudian bisa juga sering mengenai pada saluran cerna, Oke. ditandai dengan adanya diare, Benar. mulut, dan muntah. Oke. Dan pada waktu-waktu tertentu yang seperti saat ini juga lagi banyak juga demam berdarah. Oke. Kemudian penyakit saluran cerna juga seperti tifus. Oke. Abdominalis. Berarti tipes itu juga ada ditemukan di anak-anak, Dok ya? Banyak, Pak Abi. Berhubungan itu dengan kebersihan diri dan sanitasi lingkungan. Memang ASI eksklusif itu cuma dianjurkan sampai 6 bulan pertama. Oke, iya benar. Kemudian setelah 6 bulan harus ditambah dengan makanan pendamping ASI. Karena kenapa? Karena udah nggak cukup kandungan gizi yang ada pada ASI. Benar. Kandungan gizi yang ada pada ASI umur 6 bulan sampai 12 bulan itu tinggal 50%. Oke. Dari yang tadinya di bawah 6 bulan itu 100%, bahkan di atas 1 tahun tinggal 30%. Nah, peralihan dari pemberian ASI ke makanan pendamping ASI ini, itu yang kita bilang sebagai periode kritis. Karena sering terjadi gangguan tumbuh kembang anak. Misalnya berat badan anak nggak naik, atau ada minimal gagal tumbuh atau failure to thrive. Bisa juga terjadi yang namanya invaginasi jika peralihan dari makanan cair dalam hal ini ASI kemudian terlalu cepat diberikan makanan padat dini. Nah, bisa terjadi yang namanya invaginasi. Nah, jadi ada sumbatan atau obstruksi pada ususnya. Ya, akibat segmen usus bagian atas dan bawah saling overlapping. Dan itu harus perlu tindakan segera dioperasi untuk menyelamatkan nyawa anak. Oh gitu, Dok ya. Jadi kalau terlalu cepat juga pemberian makanan padat dini berisiko terjadi yang tadi. Jadi usus itu diciptakan dari mulai makanan cair kemudian bertahap berubah jadi makanan padat. lunak. Lunak dulu ya, Dok ya. Kemudian baru masuk ke padat. Nah, jadi biasanya umur 6 bulan sampai 8 bulan kita makanannya di blender gitu, dibikin benar-benar lunak. Baru teksturnya antara 9 bulan sampai 12 bulan baru mulai agak kasar teksturnya. Kemudian di atas 12 bulan bisa diberikan makanan rumahan. Dalam hal ini nasi yang lunak udah bisa diberikan kepada bayi. Kalau udah di atas setahun, Dok ya? Di atas setahun. Oke. Nah, Dok, saya sekarang ini yang tadi harus sampaikan bahwa anak-anak juga ada beberapa DBD, Dok ya, yang terjangkit atau menyerang anak-anak di masa-masa saat ini, karena memang sebenarnya kalau untuk menghindari demam berdarah itu seperti apa, Dok ya, untuk kasus anak-anak itu? Ya, tentunya kita menghindari dari gigitan nyamuk. Nah, nyamuk demam berdarah kita tahu kan dia menggigit pada siang hari. Jadi pada siang hari antara jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, kita menggunakan misalnya autan, misalnya kalau waktu sebelum pandemi kan masih bisa anak-anak masih sekolah. Benar. Nah, penggunaan autan atau penggunaan kelambu. Ya, kemudian kita memberantas sarang nyamuk. Ya, dengan mengubur, menguras, ya, yang 3M itu, 3M+. Jadi itu untuk mencegah terjadinya gigitan dari nyamuk demam berdarah. Berbahaya mana sih antara DBD-nya orang dewasa sama DBD-nya untuk anak-anak, Dok? Kalau soal resiko lebih berbahaya tergantung berat ringannya penyakit. Kan demam berdarah kita tahu ada 5 tahap. Yang pertama yang disebut dengan asimptomatik dengue, itu tanpa gejala sama sekali. Kita mendeteksinya dengan ada satu pemeriksaan namanya NS1. Ya, tanpa gejala sama sekali, nggak ada panas, nggak ada keluhan yang lain. Kemudian tahap yang kedua itu demam dengue. Ada demam, tapi gejala yang lain mungkin tidak ada. Tapi bisa juga ada disertai gejala lain, misalnya sakit kepala. Dan kita mendeteksinya dengan pemeriksaan NS1 juga. Karena anak-anak belum ngomong, Dok ya. Dan yang tahap ketiga ada dengue hemorrhagic fever, udah ada manifestasi perdarahan, misalnya perdarahan pada kulit, timbul bintik-bintik merah di kulit, atau ada mimisan, ada perdarahan gusi pada anak, atau anak buang airnya itu berwarna kehitaman. Jadi ada perdarahan pada saluran cernanya atau usus. Ya, tahap yang keempat bila terjadi dengue shock syndrome. Nah, ini yang membunuh. Bila terjadi shock, peluang hidupnya 50-50, 50% bisa kita tolong, 50% bisa tidak bisa kita tolong lagi. Tergantung kecepatan kita memberikan pertolongan atau tergantung kecepatan pasien dibawa ke rumah sakit. Dan yang sekarang ada istilah yang baru yang disebut dengan expanded dengue.
Jadi gejala demam berdarah dengan gejala-gejala yang kurang lazim. Karena demam berdarah bisa juga dia menyerang sampai ke otak, menyerang ke ginjal, ke hati. Nah itu yang kita bilang dengan expanded dengue. Misalnya ada gangguan kesadaran, encephalopathy dengue. Gitu ya, atau pada waktu penanganan kelebihan cairan. Nah itu kita bilang juga expanded dengue. Nah, jadi tergantung di fase mana ini ya. Kalau jatuh ke keadaan yang namanya tadi shock, nah itu yang berbahaya. Nah, oke dok. Sekarang gini dok, kalau kita sebagai awam dan misalkan kita kan di rumah aja, di rumah kan dok ya, jarang kita keluar-keluar. Nah, sekarang sebagai orang tua itu kita tuh harus waspada dok, kalau anak-anak kita tuh udah seperti apa aja dan segera ke rumah sakit dok. Misalnya kalau ada gangguan pada saluran pernapasan ya, ada batuk pilek. Batuk pilek yang biasa paling sering itu penyebabnya cuma karena infeksi virus. Biasanya dalam seminggu dengan daya tahan tubuh yang baik dia akan sembuh dengan sendirinya. Nah, yang harus kita waspadai jika batuk pilek ini sudah disertai dengan adanya sesak napas. Ya, kita lihat napas anak kembang kempis atau baik berat ibu dok ya. Pernapasan cuping hidung. Dan kemudian kita lihat ada tarikan dinding dada. Jadi itu menandakan bahwa anak telah menggunakan otot pernapasan tambahan. Jadi dia tidak bisa bernapas dengan normal lagi. Nah, atau ada tanda kebiruan, kelihatan bibir anak biru atau kukunya biru. Nah, itu tanda emergensi untuk segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian kalau misalnya ada keluhan diare, mual muntah, nah kita harus perhatikan ada tanda-tanda bahayanya seperti dehidrasi. Karena ada mual muntah dan diare yang membunuh kalau terjadi dehidrasi. Nah, tanda-tanda dehidrasi kita lihat anaknya rewel, kemudian matanya cekung, mata cowong, ya. Kemudian waktu kita cubit kulitnya, turgornya itu kembali agak lambat, seperti kulit nenek-nenek itu. Normalnya 1 detik harus sudah balik. Nah, kalau lebih dari itu 2-3 detik baru kembali, itu udah terjadi dehidrasi. Nah, itu harus segera kita bawa ke rumah sakit. Atau misalnya ada dengan panas, panas tinggi di atas 40,2 derajat, nanti kita bilang hiperpireksia. Harus secepatnya kita bawa ke rumah sakit. Atau bila ada kejang, batuk pilek tiba-tiba disertai kejang, itu kejang demam kompleks atau kejang demam sederhana. Nah, langsung kita harus pertimbangkan untuk dibawa ke rumah sakit. Atau mungkin lemas gitu dari anak-anak ini dok ya. Nah, biasa pada dehidrasi atau pada muntah-muntah, kelihatan lemas anaknya, yaitu yang harus segera dibawa ke pertolongan. Terjadi dehidrasi. Nah, saat ini kan kita memang mengikuti anjuran dari pemerintah ya dok dalam meminimalisir terjadinya penyebaran corona dok. Nah, kalau untuk anak kecil sebenarnya diperbolehkan nggak sih dok menggunakan kayak semacam masker, face shield dan APD lainnya, atau mungkin nanti hand sanitizer itu dok? Kalau untuk anak-anak diperbolehkan, kalau udah diperbolehkan di usia berapa itu dok sebenarnya dok? Jadi untuk anak di bawah 2 tahun tidak dianjurkan untuk memakai masker. Di bawah 2 tahun dok ya? Di bawah 2 tahun ya. Tapi di atas 2 tahun dianjurkan ya. Kenapa anak di bawah 2 tahun tidak dianjurkan untuk pakai masker? Karena sering terjadi sufokasi. Jadi gangguan pernapasan pada anaknya yang mengakibatkan oksigenasi dalam darahnya kurang, terjadi hipoksia. Ya. Jadi tidak dianjurkan karena anak-anak kecil kan belum bisa dengan baik mengatur ritme pernapasannya. Jadi tidak dianjurkan untuk pemakaian masker dan face shield. Kalau di atas itu sudah bisa dipakai. Kemudian soal penggunaan hand sanitizer, memang sampai saat ini masih dianjurkan oleh WHO, cuman harus dengan pengawasan orang tua. Ya, karena ada beberapa laporan di luar negeri bahwa anak-anak, terutama kalau hand sanitizer-nya itu dikasih pewangi dan lain-lain. Ada beberapa kasus diminum sama anaknya. Jadi bukan dia cuci tangannya, tapi dicuci perutnya. Nah, itu bisa terjadi juga keracunan. Karena kan sebagian besar kita tahu hand sanitizer bahan dasarnya alkohol dan non alkohol. Yang non alkohol bisa mengandung klorin ya, oplosan atau metanol. Karena alkohol kan itu etanol. Benar. Nah, ini juga berbahaya kalau sampai terminum oleh anak-anak. Ya. Gitu. Jadi tetap dianjurkan, tapi pada daerah-daerah di mana air susah didapat, misalnya gitu kan. Misalnya kita lagi bepergian gitu kan, di ATM atau di tempat yang susah kita dapat air yang mengalir dan sabun.
Yang dianjurkan sebenarnya cuci tangan. Benar. Karena kan ini virus. Jadi nggak perlu kita pakai yang antibakterial segala gitu ya. Dengan sabun biasa saja, sabun cuci tangan, sabun mandi, itu bisa mati virusnya. Bisa rusak kapsul virus tersebut. Oke deh. Jadi memang dianjurkan yang pertama adalah cuci tangan, Dok ya. Cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Oke. Bila tidak ada air mengalir atau sabun, bisa menggunakan hand sanitizer. Tapi jangan berlebihan. Dan terlalu sering lah, Dok ya. Iya. Oke. Yang sekarang untuk tips-tips mudah yang dapat kita lakukan selama di rumah agar anak selalu sehat dan ceria di masa pandemi ini, kira-kira apa aja sih, Dok? Boleh kita tampilkan slide-nya? Penuhi kebutuhan nutrisi anak. Jadi walaupun kita stay at home, tapi kita harus memperhatikan nutrisi anaknya agar supaya daya tahan tubuhnya tetap baik, tetap kuat untuk melawan infeksi dari virus ataupun bakteri yang lainnya. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, ini slide ini kelihatan itu untuk bayi. Jam tidur yang dianjurkan itu 14 sampai 18 jam. Itu per hari, Dok ya, dalam satu hari semalam dalam satu hari ya. Kemudian balita itu 11 sampai 13 jam. Anak jadi antara 6 tahun sampai 12 tahun itu 10 jam. Kemudian antara 12 sampai 17 Dok ya. 18. Usia anak sampai 18 tahun. 18 tahun. Itu 8 sampai 9 jam. Nah, ini bisa dibagi, Dok, karena mungkin nggak sekali itu, kan, Dok, mungkin ada 2 jam, nanti jam berapa lanjut lagi gitu, Dok ya. Iya. Hitungnya tuh ya, Dok. Itu hitungannya per 24 jam. Jadi antara tidur siang dan tidur malam totalnya harus segitu. Nah, untuk bayi ada catatan sedikit. Nah, diusahakan untuk tidurnya lebih banyak pada malam hari. Karena biasanya hormon pertumbuhan dikeluarkan terutama pada malam hari. Jadi kalau misalnya bayinya terlalu lama tidur pada siang hari, otomatis malam hari dia bangun ya, benar. Nah, jadi kita harus putar irama biologis tubuh bayi ini, harus kita putar, atau circadian rhythm ini kita rubah supaya anaknya waktu siang hari lebih banyak beraktivitas, ya kita ganggu, ajak main, terus supaya malamnya bisa tidur dengan lebih panjang, lebih lama, sehingga hormon pertumbuhan, growth hormone itu dikeluarkan dengan maksimal, dan tumbuh kembang anak juga kan maksimal. Kemudian anjurkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kita ajarin anak untuk cuci tangan pada waktu-waktu sebelum makan, setelah keluar, selesai buang air, setelah bepergian. Atau yang kadang kita suka lupa, kadang kalau ada makanan jatuh, kita langsung dipungut, masuk lagi ke mulut. Biasanya sih ya gitu. Iya, kita orang dewasa suka begitu kan. Belum 5 menit, Dok. Ambil lagi. 5 menit. Padahal kalorinya itu adalah 2-3 detik aja, itu cuma sudah bisa menempel pada makanan. Jadi kita selama ini kita udah salah, Dok ya. Tetap kita kan resiko terinfeksi kalau makanan udah jatuh terus masuk lagi ke mulut. Nah, itu harus kita ajarin ke anak kita ya. Jadi pola hidup sehat dan bersih. Selanjutnya ajak anak untuk beraktivitas fisik atau berolahraga. Olahraga ini bisa dilakukan di dalam rumah ataupun di luar rumah. Misalnya bersepeda, jogging ya. Atau kalau ada orang tua yang suka ya yoga, bisa dilakukan bersama sama anak-anaknya ya. Tujuan olahraga juga untuk meningkatkan sistem imun. Dan kita biasakan anak untuk mengkonsumsi buah dan sayuran. Buah dan sayuran ini sebagai sumber vitamin. Dan kita tahu juga ada beberapa vitamin yang bisa meningkatkan sistem imun kita. Misalnya vitamin C. Vitamin C banyak pada sayuran berwarna hijau dan buah-buahan. Kemudian vitamin E. Nah, sekarang yang lagi booming juga vitamin D. Nah, ini berhubungan juga dengan sekarang kita disuruh anjurkan untuk red sun, mandi sinar matahari. Berjemur. Kalau bahasa Sunda itu moyang loh, Mas. Moyang kan ya? Moyan, Dok. Iya. Tapi mandi sinar matahari atau berjemur ini nggak boleh terlalu lama juga. Benar. Ya, karena ada resiko juga. Misalnya kalau terlalu itu lama, kulit bisa kering, bisa terjadi iritasi, bahkan bisa terjadi luka bakar. Bahkan dalam jangka waktu yang lama bisa terjadi kanker kulit. Jadi ada waktunya. Nah, biasanya yang dianjurkan antara jam 10 sampai jam 15 siang. Ya, kita mau ambil sinar ultraviolet yang tipe B, UVB. Ya. Gitu. Tapi sebenarnya itu tergantung juga dari warna kulit. Kalau kulit agak terang ya itu 5 sampai 10 menit cukup. Tapi kalau sawo matang ya agak lebih lama. Gitu, Dok ya? Ya. Kulit gelap lebih lama lagi, sekitar setengah jam sampai 1 jam. Tambah gelap aja.
Jadi karena mungkin daya penyerapannya kulit tadi dok ya. Iya, karena kan seperti kita tahu kalau warna putih itu cenderung menyerap sinar matahari. Menyerap sinar lah. Warna hitam menolak sinar. Nah, karena dia menolak, dia butuh waktu lebih lama. Oke. Nah, kemudian kalau memang tidak terpenuhi dari yang tadi itu makanan, buah dan sayuran, kita bisa suplemen vitamin. Oke. Ya, untuk meningkatkan sistem imun. Jadi dibantu oleh vitamin, tentunya dengan pengawasan dokter dok ya. Kalau vitamin apa gimana dok? Apa kita bisa aja sih mungkin beli vitamin untuk anak itu apa harus dari resep dokter dok kalau untuk vitamin dok? Umumnya vitamin itu komposisinya terdiri dari vitamin C dan vitamin B kompleks. Cuman ada beberapa vitamin yang misalnya sesuai kebutuhan, misalnya kita untuk ditambahkan zat besi. Ya. Kemudian ada yang ditambahkan untuk merangsang nafsu makan. Ya, lisin dan kurkuma. Nah, itu untuk merangsang nafsu makan. Tapi komposisi dasarnya itu biasanya vitamin C dan B kompleks. Nah, kemudian selama di rumah juga kita harus memperhatikan keadaan emosi anak. Jadi kita biarkan anak juga tetap bisa berinteraksi dengan teman, guru atau kerabat yang lain, keluarga, lewat online. Makanya kita harus atur kegiatan online dan aktivitas fisik harus berimbang. Supaya jangan anak terlalu lama di HP, terlalu lama di gadget, ya, dan tidak mau beraktivitas fisik. Malah itu justru merugikan kesehatan anak. Ya, karena kalau kita lihat orang-orang sekarang, anak-anak sekarang udah kecil udah main HP ya dok ya. Main game, main ini, jadi itu yang menyita waktunya mereka ya. Sebenarnya itu nggak begitu bagus juga dok ya. Kurang bagus juga kalau terlalu lama ya. Kemudian bisa juga kita lakukan, misalnya kan sekarang lagi di setiap Instagram, di setiap Facebook itu diposting masakan-masakan yang ibu yang tadinya nggak bisa masak sekarang udah bisa masak. Gampang kita bisa melibatkan anak dalam proses ini supaya anaknya juga senang gitu, merasa dilibatkan ya. Nah, antara ibu dan anak tidak terjadi ya ketegangan, karena biasanya kalau dalam waktu lama di satu tempat ya kita nggak bisa kemana-mana, sering emosinya yang suka terpancing gitu. Benar, iya. Bosan gak suntuk gitu. Bosan ya, ibunya, orang tuanya, dan anaknya. Dokter, kira-kira apa sih kiat-kiat yang memang kita bisa lakukan selama di rumah dan untuk mengetahui bagaimana caranya kita memastikan si sang buah hati kita itu dalam kondisi sehat dan dalam kondisi terlindungi gitu dok. Jadi secara umum kalau kita menilai bahwa anak ini dalam keadaan sehat, atau malah justru dalam keadaan sakit, nah seperti pada masa bayi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apakah bayinya itu mau minum atau tidak? Kalau bayinya tidak mau minum, ya itu tanda bayinya tidak bugar atau tidak sehat. Nah, tanda yang kedua, aktivitas fisik. Kalau bayinya gerakannya aktif, nendang-nendang gitu, nah itu tanda bayinya juga bugar. Nah, demikian halnya dengan anak. Biasanya anak kalau udah malas makan, kemudian udah kurang aktif, diam-diam gitu, apalagi disertai misalnya ada panas, nah itu tanda anaknya lagi sakit. Nah, dan kita harus memastikan bahwa benar-benar sakitnya. Misalnya kalau panas saja belum tentu karena infeksi, karena penyebab panas di samping infeksi bisa juga dehidrasi. Jadi anak banyak main, terus malas minum, suhu tubuhnya pasti akan naik. Gitu ya, paling sering pada anak di samping infeksi virus bisa juga karena dehidrasi. Jadi aktivitas fisik dan kemampuan mau makan atau tidak itu salah satu tanda dari kita bahwa anaknya ini lagi sehat, lagi bugar atau dalam keadaan sakit. Dan kalau sakit ya kita cari tahu lah kira-kira penyebab panasnya dari mana misalnya. Misalnya kalau anaknya juga sakit, nggak mau makan karena sakit perut, nah kita cari tahu mungkin salah makan. Ya. Atau kalau ada diare, ya sama juga penyebab diare itu ada macam-macam. Bisa infeksi virus paling sering, rotavirus, makanya ada vaksinnya rotavirus. Bisa juga salah makan, keracunan atau alergi makanan. Kemudian bisa juga gangguan sistem imun. Ya, contohnya penderita HIV juga kadang-kadang datang dengan keluhan diare yang berkepanjangan. Lebih dari 1 bulan diare-diare karena sistem imunnya terganggu. Pada bayi-bayi sering ada namanya intoleransi laktosa atau alergi terhadap protein susu sapi. Ya, jadi susunya harus diganti dengan susu yang berasal dari
tanaman atau nabati. Nah, kalau intoleransi laktosa, susunya yang kita ganti. Ya. Jadi secara umum tanda anak tidak sehat atau tidak bugar, yaitu dari kemampuan makannya, mau makan atau tidak. Yang kedua, aktivitas fisiknya. Dari bayi sampai anak yang agak besar, kita lihat dari dua hal tersebut.